Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi di channel saya, di channel Afreza Rahel tentunya. Dan kembali lagi dengan saya, Afreza Ramadhani Herdian, yang dimana pada hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai yang pertama, ada apa itu sejarah sastra, lalu manfaat mempelajari sejarah sastra. Lalu yang ketiga, kaitan ilmu sejarah sastra dengan ilmu-ilmu lainnya. Baik, sebelum kita memulai pembahasan materi kita, mari kita masuk ke opening dulu. Let's go. Oke, kembali lagi. Sekarang kita akan membahas mengenai apa itu sejarah. Nah, sebelum kita memulai membahas mengenai apa itu sejarah, mari kita membahas mengenai apa itu sastra Indonesia. Dikarenakan sastra Indonesia itu berhubungan erat dengan sejarah sastra. Nah, sastra Indonesia itu adalah sastra berbahasa Indonesia yang sudah berkembang hingga ke abad 20, sebagaimana tampak pada penerbitan pers seperti surat kabar, majalah, dan buku. Nah, yang mulai dari usaha swasta maupun pemerintah kolonial. Nah, sekarang mari kita membahas mengenai sejarah sastra. Sejarah sastra adalah ciptaan sebuah kreasi yang bukan semata-mata sebuah kreasi. Sebagai suatu hasil ciptaan, maka karya sastra itu pada hakikatnya adalah media yang menggunakan bahasa untuk mengungkapkan kehidupan manusia. Maka dari itu, karya sastra itu berhubungan dengan persoalan-persoalan kehidupan manusia. Nah, dan kebangkitan sastra sendiri itu bersumber dari kekuatan ekspresi kehidupan manusia. Nah, jika kita lihat, sastra Indonesia tentu saja kan berhubungan erat dengan sejarah sastra. Dikarenakan sastra Indonesia juga mengulas mengenai sastra di Indonesia, dan sejarah sastra juga kebanyakan mengulas mengenai sejarah mengenai sastra. Lalu, sekarang kita lihat. Ada juga sih pengertian sejarah sastra yang lainnya, seperti sejarah sastra itu merupakan suatu pengetahuan yang mencakup uraian deskriptif mengenai fungsi sastra di dalam masyarakat. Lalu yang kedua, riwayat para sastrawan. Lalu yang ketiga, riwayat pendidikan sastra. Lalu yang keempat, sejarah munculnya genre-genre sastra. Lalu yang kelima, ada kritik. Lalu yang keenam, ada perbandingan gaya. Lalu yang ketujuh, ada perkembangan kesusastraan. Baik, itu dari pembahasan mengenai apa itu sejarah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat mempelajari ilmu sejarah sastra. Let's go. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai manfaat dari mempelajari ilmu sejarah sastra. Nah, ada 7 manfaat dalam mempelajari ilmu sejarah sastra. Apa saja? Mari kita bahas. Yang pertama, manfaat mempelajari ilmu sejarah sastra dapat memberikan gambaran kepada kita mengenai perkembangan sejarah sastra, karya sastra dari suatu bangsa dari beberapa periode. Yang kedua, dengan mempelajari sejarah sastra, itu juga merupakan bentuk dari hasil budaya bangsa. Yang ketiga, dengan kita mempelajari ilmu sejarah sastra, maka kita dapat mengetahui persoalan-persoalan yang ada di dalam kesusastraan selama ini. Lalu yang keempat, dengan mempelajari ilmu sejarah sastra, kita dapat menjadikannya sebagai kegiatan penelitian yang dimana sastra secara khusus dan budaya secara umum. Lalu yang kelima, dengan kita mempelajari ilmu sejarah sastra, kita dapat menjadikan ilmu sejarah sastra sebagai referensi dalam membuat karya sastra yang baru. Lalu yang keenam, dengan mempelajari ilmu sejarah sastra, kita dapat mengetahui
perbandingan, bukan perbandingan tapi perbedaan dan persamaan karya sastra yang hadir di dalam generasi ke generasi atau di dalam beberapa periode yang ada di dalam sejarah sastra atau disebut dengan periode periodisasi. Nah, lalu yang ketujuh, dengan kita mempelajari ilmu sejarah sastra dapat menjadi motivasi untuk perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia. Oke, itu manfaat dari mempelajari ilmu sejarah sastra. Berikut kita akan memahami materi mengenai kaitan ilmu sejarah sastra dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke kaitannya ilmu sejarah sastra dengan ilmu lainnya. Tapi untuk memulainya, mari kita membahas mengenai hakikat sejarah sastra. Pada hakikatnya, sejarah sastra itu adalah ilmu yang mempelajari perkembangan sastra atau perkembangan karya sastra dari masa ke masa. Lalu, sejarah sastra itu juga merupakan ilmu yang mempelajari ciri-ciri karya sastra pada masa tertentu. Lalu ada mempelajari tentang para sastrawan yang hadir dalam arena sastra. Lalu ada puncak-puncak karya sastra yang menghiasi dunia sastra, dan yang terakhir peristiwa-peristiwa yang hadir di dalam dunia kesusastraan. Dalam hal ini, teori sastra memiliki keterkaitannya, yang dimana teori sastra itu adalah merupakan pengetahuan yang mempelajari secara terperinci mengenai aspek-aspek karya sastra, baik itu secara konvensi bahasa yang meliputi makna, gaya, struktur, penulisan kata, maupun itu juga dari segi konvensi sastra yang meliputi tema, tokoh, penokohan, alur, dan latar, dan lain-lainnya, yang dimana tetap menjaga keutuhan dari karya sastra itu sendiri. Lalu jika kita hubungkan, maka tapi ini dalam segi pembelajaran ada kaitannya dari kedua ilmu ini. Yang pertama, dari teori sastra ini itu merupakan ilmu yang harus kita pelajari terlebih dahulu di dalam dunia pembelajaran. Dikarenakan dalam teori belajar kita dituntut untuk mempelajari pembelajaran yang mencakup hakikat sastra, lalu ada unsur-unsur sastra, dan penilaian terhadap karya sastra, sehingga kita dapat mempelajari karya sastra sesuai dengan fakta yang ada dan dapat dituntut secara rasional. Nah, sedangkan sejarah sastra ini merupakan ilmu yang merupakan kebenaran dari suatu karya sastra. Dikarenakan jika suatu sastra dapat dibuktikan sejarahnya dengan jelas dan dapat dibuktikan kebenarannya, maka karya sastra tersebut dapat dibuktikan kebenarannya dan dapat dilihat bahwa karya sastra ini merupakan karya sastra yang asli. Oke, sekarang kita berikan kesimpulan lagi. Jika kita lihat teori sastra dan sejarah sastra ini memiliki hubungan yang kuat jika kita pelajarin. Ada manfaatnya jika kita mempelajari dua ilmu tersebut. Manfaatnya, kita dapat mengetahui perbandingan, perbedaan, dan persamaan karya sastra yang sebelumnya sudah ada pada periode-periode yang sudah ada, lalu pada karya sastra di generasi yang sekarang. Dengan mempelajari dua ilmu tersebut, kita dapat mengetahui secara benar, dikarenakan dengan teori sastra kita mempelajari secara terperinci aspek-aspek yang ada dalam karya sastra,
Dan sedangkan sejarah sastra itu merupakan kebenaran dari karya sastra tersebut. Nah, jika kita gabungkan kedua ilmu tersebut, maka kita dapat merancang perbedaan dan persamaan dari dua karya tersebut. Dari dua karya tersebut yaitu karya sebelum yang hadir dalam beberapa periode dan karya sastra yang hadir di generasi sekarang. Baik, itu saja materi pembahasan kita hari ini. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata dan ada pemberian data yang salah pada saat saya memberikan penjelasan materi. Saya mohon maaf sekali lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan sampai jumpa di konten saya berikutnya. Bye. これよ